إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي يحشرنا في المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan begitu banyak kepada kita semua. Dan patutnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan ketika kita memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak kita mendapatkan syafaatul ummah dari beliau Rasul nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Saudara sekalian rahimakumullah, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan uswatul hasanah yang memiliki suri tauladan yang baik. Dari semenjak kecilnya, mulai dari masa remajanya, maka izinkan Al-Fakir pada kesempatan khutbah pada siang Jumat hari ini memberikan tema remaja dan perjuangan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjelang keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke medan perang Badar, datanglah seorang remaja menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usianya masih 13 tahun, saudara. Ia datang dengan membawa sebilah pedang yang panjangnya melebihi panjang badannya. Setelah dekat kepada beliau, ia berkata, "Saya bersedia mati untuk Anda, wahai Rasulullah. Izinkanlah saya pergi jihad bersama Anda, memerangi musuh-musuh Allah di bawah panji-panji Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dan takjub dengan remaja itu. Akan tetapi saudara, beliau tidak mengizinkannya untuk berperang karena usianya yang masih sangat muda. Remaja itu pun kembali dengan kesedihan yang mendalam. Niatnya untuk memperjuangkan Islam belum bisa dilaksanakan. Sementara itu juga, ibunya yang dari tadi melihat dari kejauhan tidak kalah sedihnya, saudara, sebab putranya belum mendapat kesempatan membela Islam. Tapi mereka tidak menyerah. Cita-cita remaja itu tidak melemah, bahkan semakin kuat. Demikian juga ibunya menginginkannya. Karenanya itu, si ibu menghubungi kerabat-kerabatnya untuk menyampaikan tekad anaknya bisa berkontribusi untuk Islam dalam bidang lain yang lebih besar peluangnya untuk diterima. Maka mereka pun menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, ini anak kami. Dia hafal 17 surat dari kitab Al-Quran. Bacaannya betul, sesuai dengan yang diturunkan Allah kepada Anda. Di samping itu dia pandai pula baca tulis Arab. Tulisannya indah, bacaannya lancar. Dia ingin berbakti kepada Anda dengan keterampilan yang ada padanya. Dan tentu dia juga ingin mendampingi Anda selalu. Jika Anda menghendaki, silakan mendengarkan bacaannya," pinta salah seorang pamannya dari remaja tersebut. Selepas Rasulullah mendengarkan bacaannya, beliau pun menyuruh remaja itu untuk mempelajari bahasa Ibrani. Dalam waktu singkat ia berhasil dan ia diangkat sebagai sekretaris Rasulullah ketika berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Remaja itulah yang membacakan surat Yahudi dan menuliskan surat Rasulullah untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruhnya untuk belajar bahasa Suryani. Dalam waktu singkat, remaja tersebut juga berhasil dan tugasnya bertambah. Ia pula yang menjadi sekretaris saat Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang berbahasa Suryani. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar yakin dengan kompetensi dan syakhsiat Islamiyah dari remaja itu, saudara, maka remaja itu pun diangkat menjadi sekretaris wahyu. Setiap kali ayat Al-Quran turun, ia segera dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskannya dan meletakkannya dengan urutan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Siapakah remaja tersebut, saudara? Dialah Zaid bin Thabit. Jamaah Jumat yang mudah
kepada para pemuda-pemuda muslim. Demikianlah profil pemuda yang diinginkan Islam. Ia tidak hanya menikmati keislamannya seorang diri, tetapi juga memiliki komitmen untuk memperjuangkan Islam. Saudara sekalian rahimakumullah, sekarang ini secara kuantitas kaum muslimin memang luar biasa. Begitu banyak umat Islam. Tetapi saudara sekalian, itu belum mampu untuk membuat umat Islam kembali memperoleh kemuliaannya. Insul Islam wal muslimin. Sementara tujuan perjuangan Islam adalah hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kullu lillah. Supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Lalu bagaimana realitanya sekarang ini, saudara? Islam justru banyak dicurigai, dipenuhi dengan stigma negatif. Islam bahkan dianggap berbelakang, terorisme dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Bahkan banyak remaja sekarang ini juga orang tuanya lebih mendahulukan pendidikan yang lain daripada belajar agama. Selepas SD biasanya jarang anak-anak remaja itu ngaji, saudara sekalian rahimakumullah. Maka dari itu saudara sekalian rahimakumullah, umat Islam yang banyak ini pun ternyata sebagian besarnya baru sebatas berislam dalam identitas, belum mengaplikasikan Islam dalam kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau kita melihat ketimpangan antara realita dan cita-cita Islam ini, kita membutuhkan para pemuda-pemuda untuk mengubahnya, saudara sekalian rahimahumullah. Pemuda-pemuda muslim yang terus bersemangat. Mengapa para pemuda, saudara? Sebab pemudalah yang memiliki 4 karakter yang diperlukan untuk mewujudkan itu. Apa 4 karakter itu, saudara? Yang pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga semangat, dan yang keempat amal. Hasan al-Banna pernah mengatakan, sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang di jalannya, semakin bersemangat dalam merealisasikannya, dan kesiapan untuk beramal dan berkorban dalam mewujudkannya. Sepertinya keempat hal ini, iman, ikhlas, semangat, dan amal, seharusnya merupakan karakter yang melekat pada diri seorang pemuda Islam yang tangguh. Karena sesungguhnya, saudara, dasar keimanan itu adalah nurani yang menyala. Dasar keikhlasan adalah hati yang bertakwa. Dasar semangat adalah perasaan yang menggelora. Dan dasar amal adalah kemauan yang kuat. Itu semua tidak terdapat kecuali pada diri para pemuda. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, khususnya juga banyak pemuda-pemuda Islam yang mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Al-Quran, saudara, mengisahkan para pemuda yang memperjuangkan agamanya. Di antaranya ada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa,
Arqam juga ternyata adalah pemuda dai yang ditugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Madinah dan mengislamkan setiap rumah adalah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda, komandan perang sekaligus khalifah yang mampu menaklukkan Konstantinopel, ternyata juga seorang pemuda, Muhammad Al-Fatih namanya. Maka saudara sekalian, para pemuda Islam, sekarang sudah saatnya untuk menjadi seperti Zaid bin Thabit dalam kisah awal khutbah ini. Mari miliki komitmen untuk memperjuangkan Islam. Jangan cuma pintar main game doang, hebat dalam main game doang. Itu cuma khayalan doang, saudara sekalian, wahai para pemuda. Kalau main game masih bisa hidup lagi, tapi realita kenyataannya di alam dunia kalau sudah mati, ya sudah mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, tidak kembali lagi di dunia. Inilah saudara sekalian rahimakumullah, yang memang pada kondisi sekarang ini banyak para pemuda-pemuda Islam yang mereka digandrungi oleh budaya-budaya barat dengan game-game yang banyak menghabiskan waktu. Memang dengan game tersebut membuat mereka menjadi orang-orang yang cerdas, tapi ternyata kecerdasannya hanya dimanfaatkan dalam hal-hal yang bisa jadi mungkin sia-sia untuk dirinya. Banyak pemuda-pemuda sekarang hanya berfoya-foya dan terjatuh dalam budaya hedonisme yang telah dikembangkan barat. Maka dari itulah saudara sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat 14, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menolong agama Allah, sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir, maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Saudara jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan Islam pada saat ini harus disesuaikan dengan kompetensi dan bidang masing-masing. Sebagaimana Zaid bin Thabit yang berjuang dengan ilmunya, seorang Khalid bin Walid dengan kemampuan strategi perangnya, Sayyidina Utsman bin Affan dengan hartanya, dan lain-lain sebagainya. Maka bagi Anda yang memiliki harta, diberikan kemudahan oleh Allah jalan harta, gunakanlah harta itu untuk memperjuangkan Islam. Bagi Anda yang memiliki kemampuan menulis, gunakanlah dia untuk memperjuangkan Islam. Bagi Anda yang memiliki kompetensi di bidang teknik, kedokteran, ekonomi, dan lain-lain sebagainya, gunakanlah itu semua sebagai sarana memperjuangkan Islam. Mudah-mudahan Allah tolong diri kita dari keterpurukan sekarang ini, saudara sekalian rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والظروف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف لإقامة الصلاة. teruskan rapatkan safnya dengan sempurna. Allahumma ya Allah bikin sesuatu. Alladhi wasata. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم حبيبنا شريفنا حبيبنا وسلم ورضى الله تبارك وتعالى صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا